ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Oke, kita bahas dulu yang batang tubuh. Batang tubuh, batang ya, batang berarti ada nih, di sini ada tulisannya, ada tulang selangka, tulang dada, tulang rusuk. Nah, terus ada tulang belakang dan pergelangan tulang panggul atau pelvis gitu. Nah, ini batang tubuh itu ada dada, perut, punggung, dan panggul. Kalau untuk mengetahui lebih rinci sih, kalau untuk tulang selangka ini kan ada dua. Tulang selangka kita bisa ya adiknya ikut belajar ya. Tulang selangka itu ada dua. Terus untuk tulang dada ini biasanya digunakan untuk melakukan RDP atau resusitasi jantung paru yang biasanya digenjot. Nah, itu nanti kita yang genjot itu bukan di tulang rusuknya, namun di tulang dada. Atau kalau bahasa medisnya itu ini apa namanya? Sternum gitu ya. Terus untuk tulang rusuk pasti kita sudah mengetahuinya ya. Kalau orang-orang yang suka puitis itu kan kamu tulang rusukku, nah gitu ya, tulang rusuk. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena tulang rusuk itu sangat vital sekali. Dia melindungi apa sih? Melindungi dieselnya kita. Dieselnya tubuh kita itu apa? Jantung. Nah, dan paru-paru. Nah, ya. Jadi di situ seperti apa namanya? Kandang. Ya, kandang. Kalau sesuatu yang di kandang itu pasti kan berharga, ya. Seperti kalau misal burung, ya, burung bagus itu pasti di kandang. Itu pasti ada sesuatu yang berharga gitu. Nah, makanya di dalamnya itu ada sesuatu yang berharga. Nah, apa itu? Paru-paru dan jantung. Gitu. Oke, terus kita lihat di bagian belakang ya. Bagian belakang diputar nih gambarnya, jangan terpaku cuma di depan doang. Nah, agak diputar gini. Nah, oke. Terus yang di belakang itu ada tulang belakang. Ya, tulang belakang itu nyambung sama yang di leher. Ingat ya, nanti kita akan lebih bahas lagi mendetail saat membahas pertulangan. Gitu. Terus paling bawah sendiri ada tulang gelang panggul atau pelvis. Nah, itu fungsinya untuk apa? Ya, untuk kalau semisal kita duduk. Nah, kalau kita tidak punya tulang panggul, nggak bisa duduk. Ya, masa langsung kalau gambar-gambar anak SD kan lurus gini langsung kaki kan gitu ya. Nah, itu nggak bisa duduk. Nah, di mana itu nanti kalau misal dia duduk tuh nggak ada penyangganya gitu ya. Nah, itu dibuat penyangga sama Gusti Allah. Nah, biar bisa duduk kita. Di situ juga bisa menyangga seorang bayi. Janin ya, maaf. Janin, belum bayi. Janin, gitu. Oke, terus lanjut ya ke ekstremitas. Ekstremitas ya. Kepleset kalau ngomong ya. Ekstremitas. Ekstremitas atau alat gerak. Nah, alat gerak di sini kita punya dua bagian. Dua pasang, maaf. Dua pasang. Kalau satu pasang itu kan dua. Berarti kalau dua pasang kita punya empat. Nah, ekstremitas atas ini ada dari lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan, dan tangan. Nah, kebanyakan kalau kaum awam kita itu biasanya menyebutkan satu ini adalah tangan. Tapi untuk apa saat kita memeriksa seseorang korban itu untuk lengan itu diperhatikan lengan, siku, lengan bawah, pergelangan, tangan. Nah, lalu lanjut ke ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah itu ada ini sendinya ya. Jadi untuk panggul itu ada sendinya, terus habis itu
tungkai atas, lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki, dan kaki. Ya, jadi tidak seluruhnya ini dibilang kaki. Ya, kebanyakan kan kita bilangnya kan kaki, yang mana? Yang lutut loh. Kaki apa lutut gitu ya. Oke. Jadi ini fungsinya kita harus mempelajari ini itu ketika kita memeriksa seorang korban ya, misal kalau untuk waktu anak-anak. Oke. Maaf ya, ada masalah dikit. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini fungsinya kita mengapa mempelajari ini. Kalau misal kita mengajar, kalau ada anak-anak PMR itu kan biasanya menyebutkan dari kepala sampai kaki. Nah itu kita harus menghafal ini. Gunanya untuk itu, memeriksa lebih rinci apakah ada luka di sana, apakah ada perdarahan di sana. Oke, lanjut. Nah, setelah membahas pembagian tubuh, kita lanjut ke rongga tubuh manusia. Nah, tahukah kalian kalau kita itu juga punya rongga? Nah, rongga itu adalah ruang yang disediakan khusus. Ya. Kalau untuk tangan, ini kan kalau untuk ekstremitas atas, di sini kan bisa dilihat tidak ada rongga di sini. Ya. Namun untuk di bagian batang tubuh pasti ada banyak rongga. Ya, coba kita akan mengetahui apa-apa saja rongga tubuh yang dimiliki manusia. Next. Nah, di sini ada 5 rongga tubuh. Perlu diperhatikan 5 rongga tubuh. Ya, dari mulai atas, paling atas. Ya, ada rongga tengkorak. Jadi untuk tengkorak di sini, ya kalau semisal untuk biasanya kopong ya kan gitu. Kalau orang bercanda sama teman-teman kan gitu, nggak ada isinya, nah gitu kan. Nah, memang nggak ada isinya. Tapi memang harus ada isinya. Kalau untuk normalnya itu ada isinya. Nah, untuk rongga tengkorak itu biasanya isinya apa sih? Itu di sana ada rongga disediakan untuk organ otak, ya. Otak itu berarti kan jaringan padat, ya jaringan padat. Di sana juga ada cairan, Apakah ada udara di sana? Menurut saya kok tidak ya, tidak ada udara. Gitu. Jadi di sana ada jaringan padat dan cairan. Cairan di situ ada banyak. Jadi nggak cuman darah. Untuk di rongga tengkorak itu ada darah, ada juga yang namanya meningen. Meningen ini adalah getah bening. Nah, itu menyelimuti otak. Gitu. Jadi fungsinya untuk getah bening di sini itu untuk apa namanya? Kayak pelumas. Nah, pelumasnya gitu ya. Enggak tulang.